Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lutfatul Jannah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek secara daring dalam mata kuliah inovasi pembelajaran. Dalam era digital, pendidikan tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, tetapi harus mengembangkan keterampilan abad ke-21, khususnya 4C. Pembelajaran daring harus dirancang berpusat pada peserta didik, serta memanfaatkan teknologi secara strategis, bukan hanya menggantikan kelas tatap muka. Dalam hal ini, saya mencoba merancang ulang mata kuliah pengantar inovasi teknologi agar menjadi contoh nyata pembelajaran inovatif yang sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan modern. Nama proyek darinya yaitu Laboratorium Mikro Inovasi Digital atau DMIL. Proyek inovasi teknologi skala kecil yang menggunakan alat digital sederhana untuk memecahkan masalah pembelajaran nyata. Learning outcome atau capaian pembelajaran pada proyek ini yaitu setelah mahasiswa menyelesaikan proyek ini, mereka dapat menganalisis secara kritis tentang masalah pembelajaran dan memberikan solusi teknologi sesuai keadaan, memanfaatkan media digital untuk menyampaikan ide, rancangan, dan juga produk. Ketiga, bersama dengan kelompok berkolaborasi untuk merancang dan mengembangkan dan juga menggunakan produk inovasi sederhana. Keempat, dengan menggunakan platform digital yang mudah diakses dan menggunakan kreativitas, menghasilkan micro innovation berbasis teknologi. Kelima, memanfaatkan OER dengan cara yang bijak untuk mendukung proses pengembangan produk inovasi baru. Tujuan dari proyek ini yaitu 1. Mengajarkan mahasiswa untuk membuat teknologi yang sederhana dan berguna bagi pendidikan. Kedua, mempraktikkan inovasi teknologi secara langsung untuk membantu agar lebih memahami konsep materi. Ketiga, menghasilkan solusi sederhana yang dapat mengubah proses belajar menjadi lebih efektif. Keempat, mengembangkan keterampilan 4C yaitu critical thinking, communication, collaboration, creativity dalam pembelajaran digital. Pengembangan 4C dalam proyek ini 1. Critical thinking yaitu menganalisis masalah dalam pembelajaran dan membuat solusi inovatif yang paling relevan. 2. Communication dalam pembuatan produk, presentasi konsep, diskusi kelompok, dan laporan hasil secara digital. Ketiga, collaboration yaitu kolaborasi dalam Google Workspace, menulis dokumen, berbagi ide di internet, dan membagi tugas. Keempat, creativity dalam membuat produk inovasi seperti prototipe atau solusi mikro yang sederhana, efektif, dan unik. Mahasiswa dapat menggunakan open educational resources yang disediakan universitas terbuka sebagai sumber utama atau bisa menggunakan sumber lain sesuai dengan kebutuhan, penguasaan, dan kesesuaian produk terhadap masalah yang dibahas. OER digunakan dengan mempertimbangkan gratis, terbuka, dapat digunakan, dimodifikasi, dan dibagikan kembali secara legal. OER yang dapat digunakan ada Suaka UT sebagai sumber pembelajaran terbuka universitas terbuka, repositori UT yaitu kumpulan dari karya-karya sebelumnya, dan UT-TV sebagai konten edukasi berlisensi terbuka di channel UT. Hasil yang diharapkan 1. Produk micro innovation digital misalnya booth sederhana, micro learning canvas, atau interaktif sheet, dan yang lainnya. Kedua, dokumen DMIL kanvas terdiri dari masalah, solusi, penggunaan prototipe, uji coba, dan revisi. Ketiga, video presentasi yang menunjukkan cara produk bekerja dan manfaatnya. Keempat, refleksi pribadi tentang pengembangan 4C dan peranannya dalam pembelajaran. Platform digital atau LMS yang digunakan menggunakan Google Workspace dan Google Classroom. Platform yang bisa diakses dengan mudah, gratis, banyak orang yang menggunakan sehingga sangat mendukung untuk kolaborasi secara daring.
fitur-fitur spesifik dari platform yang dapat dimanfaatkan. 1. Untuk mendukung tim mahasiswa berkolaborasi, bisa menggunakan Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide yang memungkinkan kerja tim real time, penulisan secara bersama, dan histori untuk menunjukkan kontribusi anggota. Yang kedua, bisa menggunakan Google Drive sebagai tempat penyimpanan bersama yang memiliki folder khusus untuk setiap kelompok. Untuk mempermudah komunikasi dan interaksi, bisa menggunakan Google Classroom sebagai pembelajaran asinkron dan pemberitahuan informasi dan juga pengumuman. Bisa monitoring dan presentasi menggunakan Google Meet dan memanfaatkan fitur komen dan suggesting mode untuk komunikasi langsung dengan dokumen proyek. Ketiga, untuk mengatasi proses proyek dan umpan balik, bisa menggunakan fitur assignment di Classroom untuk melakukan penilaian terstruktur, pemberian tugas, dan rubrik kelas. Kedua, bisa menggunakan fitur private comment sebagai umpan balik personal dari dosen. Ketiga, bisa memanfaatkan Google Calendar untuk menjadwalkan timeline progres proyek. Dalam proyek ini, asesmennya menggunakan 1. Asesmen formatif, yaitu Rapid Feedback Loop, di mana mahasiswa memberikan ide awal tentang micro-innovation dan kelompok lain memberikan masukan kritis, dan dosen memberikan catatan yang lebih terarah tentang perbaikan. Asesmen ini untuk memantau perkembangan awal gagasan inovasi dan memberikan umpan balik cepat untuk membantu mahasiswa memperbaiki proyek sebelum tahap akhir. Mengevaluasi kemampuan 4C pada asesmen ini. 1. Critical thinking dalam memilih masukan yang paling relevan dan mengubah ide. Kedua, communication, menyampaikan ide secara struktur, ringkas, dan mudah dipahami. Ketiga, collaboration, dalam bekerja sama untuk memperbaiki rancangan dan menerima umpan balik. Keempat, creativity, dalam meningkatkan ide inovasi berdasarkan evaluasi. Yang kedua, menggunakan asesmen sumatif, yaitu DMIL Showcase Presentation, penilaian produk akhir proyek yang terdiri dari prototipe produk, video presentasi dan demonstrasi produk akhir, dan refleksi mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana produk membantu menyelesaikan masalah yang diidentifikasi. Mengevaluasi kemampuan membaca dalam asesmen ini, yaitu 1. Creativity, melalui menciptakan produk digital dan inovasi. Kedua, communication, melalui demonstrasi dan presentasi. Critical thinking, pemecahan masalah dan argumen. Dan collaboration, melalui progres dan kontribusi selama proses proyek. Tahapan pelaksanaan proyek ini pada pertemuan 1, menentukan masalah dan menentukan ide dan untuk solusi. Output yang diharapkan, ringkasan masalah yang ingin dibahas, sasaran pengguna, ide solusi yang diberikan, draft awal proyek. Pelaksanaannya dengan cara penyampaian persepsi di Google Classroom, diskusi kelompok dengan menggunakan Google Meet, memilih ide inovasi sederhana yang memiliki dampak untuk masalah yang ditemukan. Pada pertemuan kedua, dilakukan pembuatan prototipe awal. Output yang diharapkan, prototipe awal versi sederhana, desain alur kerja, dan pelaksanaannya menggunakan platform seperti Canva, Figma, Sheet, atau sejenisnya. Kemudian dilakukan konsultasi terbatas dengan dosen dan merevisi tampilan fitur fungsional dasar. Pada pertemuan ketiga, dilakukan uji coba penyempurnaan produk. Output yang diharapkan, yaitu data yang dihasilkan dari uji coba, feedback produk, prototipe versi 2. Pelaksanaannya dilakukan menguji produk pada beberapa pengguna, bisa menggunakan mahasiswa yang lain. Kemudian yang kedua, menerima dan menganalisis masukan sebagai umpan balik, dan akhirnya melakukan revisi sesuai kebutuhan. Pada pertemuan keempat, dilakukan presentasi produk akhir dengan output yang diharapkan, yaitu prototipe terakhir,
presentasi tentang proyek, dan refleksi pribadi mengenai 4C pada produk. Tahapannya, presentasi demonstrasi produk melalui Google Meet dan mengumpulkan produk serta refleksi dimasukkan ke dalam Google Classroom. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.